Perkenalkan, nama saya Nikomang Krisna Rahayu Ratih, NIM 201103194. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan persamaan dasar akuntansi. Nah, contohnya yaitu pada bengkel Raffi, di mana pada tanggal 2 Januari 2021 disetorkan modal awal 6 juta beserta perlengkapan bengkel senilai 600.000. Nah, karena disetorkan modal, jadi kasnya bertambah dan perlengkapannya bertambah, dan di pasifanya modal bertambah. Selanjutnya, pada transaksi kedua yaitu pada tanggal 4, dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 350.000. Nah, karena dibeli secara tunai, maka kas berkurang dan perlengkapan bertambah. Selanjutnya, transaksi yang ketiga yaitu dibeli secara kredit dari toko aksesoris mobil peralatan salon senilai 850.000. Nah, karena dibeli secara kredit, maka peralatan bertambah dan utang perusahaan juga bertambah di pasifa. Selanjutnya, tanggal 8 diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 400.000. Karena diterima pendapatan, maka kas bertambah dan modal juga bertambah. Selanjutnya, pada tanggal 11 dibayar beban iklan pada harian Bali Pos sebesar 60.000. Karena dibayar untuk membayar beban iklan, maka kas berkurang dan modal kita juga berkurang untuk membayarnya. Selanjutnya, pada tanggal 12 dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 300.000 rupiah. Nah, pada tanggal 12 ini dibeli secara tunai, maka kas berkurang dan perlengkapan bertambah. Selanjutnya, pada tanggal 14 dibayar utang pada toko aksesoris mobil atas transaksi tanggal 5 yang lalu sebesar 500.000 rupiah. Karena telah dibayar, maka kas kita berkurang dan utang kita berkurang juga. Selanjutnya, pada tanggal 17 diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 850.000 rupiah. Nah, karena diterima secara tunai, maka pada tanggal 17 kas kita bertambah dan modal kita bertambah juga. Selanjutnya, pada tanggal 20 dibayar rekening listrik dan air 200.000. Nah, karena kita membayar, maka kas dan modal kita berkurang. Selanjutnya, pada tanggal 22, Tuan Raffi mengambil uang dari kas untuk kepentingan pribadi sebesar 600.000. Karena Tuan Raffi mengambil uangnya secara tunai, maka kas kita berkurang dan modal kita berkurang juga. Selanjutnya, pada tanggal 25 diterima uang tunai dari langganan servis mobil 250.000 rupiah. Nah, karena diterima uang secara tunai, maka kas kita bertambah dan modal kita bertambah juga. Pada tanggal 29 dibayar upah pegawai sebesar 300.000. Nah, karena kita membayar orang, maka otomatis kas kita berkurang dan modal kita berkurang juga. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 30 diterima per kas pendapatan salon mobil sebesar 300.000 rupiah. Karena ia mendapatkan pendapatan dari salon mobilnya tersebut, sehingga kas bertambah dan modal bertambah juga. Nah, jika dijumlahkan semuanya, maka hasilnya akan sama, akan balance. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.